Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhir pekan ini cukup spesial karena kita memasuki akhir pekan terakhir. Akhir pekan atau seri ke-20 dari MotoGP 2023 yang menyisakan dua pembalap ya yang menentukan siapa yang akan menjadi juara dunia MotoGP 2023 antara Pecco Bagnaia bersama Jorge Martin yang mengawali seri Valencia ini dengan posisi di mana Peko itu lebih tinggi posisinya atau poinnya sebesar 21 poin. Tapi selain dari Valencia GP ya yang cukup menarik adalah sebenarnya 2 hari setelah gelaran balap itu, yaitu di sesi tes pramusim pertama untuk MotoGP 2024 yang akan bertempat di sirkuit Ricardo Tormo Valencia lagi nih teman-teman sekalian. Di sana tuh ya di tes nanti hari Selasa itu kita akan menemukan banyak banget teman-teman sekalian ya. Menemukan banyak banget nanti apa namanya prosesi kayak perpindahan pembalap gitu ya, termasuk salah satunya yang cukup kita mau kepoin adalah bagaimana performa atau bagaimana adaptasi dari sosok Marc Marquez yang untuk pertama kalinya akan menggunakan Ducati Desmo Sedici GP23 mungkin nanti bersama Gresini Racing. Memang Marc Marquez tidak akan memberikan statement apapun karena memang secara umum dia masih under contract dengan Repsol Honda sampai nanti 31 Desember 2023 ini. Namun selain dari pembalapnya, kita juga ingin mengetahui seperti apa sih evolusi atau revolusi yang dilakukan oleh pabrikan dalam mempersiapkan motor 2024-nya. Dan di vlog kali ini, kita akan mencoba mengupas salah satu pabrikannya yaitu Honda nih teman-teman sekalian. Dan bahan yang mau akan kita jadikan basis dari pembicaraan atau diskusi kali ini adalah beberapa foto-foto yang telah dihadirkan oleh uh, Speedweek ya, kalau bisa dibilang seperti website dari Jerman yang menghadirkan beberapa foto-foto yang menurut saya sih cukup menarik untuk dikepoin. Langsung aja kita simak foto-fotonya dan coba kita analisis kira-kira apa yang dihadirkan di Honda RC213V 2024 yang akan dipakai nanti oleh Joan Mir dan juga Luca Marini kali ya. Yuk langsung aja. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Penampakan pertama dari Honda RC213V yang ditengarai adalah model 2024 dari Honda RC213V yang akan dipakai oleh nanti mungkin Joan Mir dan juga mungkin siapa ya Luca Marini nanti ya. Nah, kita bisa lihat di sini Stefan Bradl. Secara umum platform motornya sih masih kelihatan sama aja nih teman-teman sekalian dengan motor-motor yang sebelum ini dipakai oleh Marc Marquez dan juga Joan Mir. Secara umum bentuknya sih tidak akan banyak berubah dan ini kita bisa lihat dari ram airnya juga masih model begini. Terus habis itu untuk apa namanya windscreennya juga masih sama dan untuk bentuk dari winglet utama depannya juga masih sama. Walaupun kalau saya lihat memang secara umum dimensi dari wingletnya sedikit lebih kecil ya. Nih ya winglet utamanya masih sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan terakhir dipakai di Misano Test. Kita bisa lihat juga nih kayak misalkan fender depan atau front fender juga sedikit berubah dan nih ya ada celongan kayak gini menandakan bahwa secara umum dia menggunakan model apa namanya tuh firing ground effect ya masih sama ya. Jadi dia model kayak gini tidak menggunakan diffuser segala macam masih tetap menggunakan ground effect kayak gitu sama seperti yang di apa namanya diinisiasi oleh Aprilia. Suspensinya juga masih karbon. Di bagian belakang kita lihat memang ada yang cukup berbeda nih ya, dimana dia kayak nggak ada wingletnya. Dan di kelihatan juga ada knalpot ya tetap Akrapovic ya. Kita akan coba cek ya bandingkan dengan nah ini dia adalah foto pada saat tes Misano kemarin teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat ya, woi di sini winglet depannya gede banget nih pada saat di tes Misano ya. Secara umum lubang dari ram air depannya mirip-mirip ya, cuman memang winglet depannya gede, terus habis itu front fendernya sedikit berubah dan pada saat itu juga masih menggunakan model fairing yang ground effect. Nah di belakang masih ada Stegosaurus nih ya, Stefan Bradl pada saat itu sedang ngetes. Dan ini teman-teman sekalian ya ada foto apa namanya di mana Honda RC213 lagi di parkir di depan apa namanya ini pedok dari Heres Test kemarin. Dan kita bisa lihat nih ya, ada beberapa spot yang bisa saya cek. Gimana? Yang pertama adalah apa tadi ya kita udah bicarain mengenai daerah winglet depan yang sedikit lebih kecil. Terus habis itu front fendernya sedikit berubah ya. Cuman ini masih belum dipakein cover apa namanya
untuk cakram depan. Nih side podnya mirip gedenya, cuman kelihatan memang ini agak sedikit beda, dimana bagian atasnya sedikit mengerucut ya, sedangkan bagian bawahnya ada sedikit lekukan di sini nih teman-teman sekalian ya. Nih sedikit lekukan. Terus habis itu kita bisa lihat lagi ini frame. Untuk frame sih kelihatannya sih kalau menurut saya ya frame ini masih sama seperti yang dipakai oleh Stefan Bradl di tes Jerez kemarin, dimana di sini agak sedikit mengecil ya di bagian pinggangnya ya, pinggang saya bilang kayak gitu, di atas sedikit dari pivot. Terus habis itu titik-titik mountingnya, walaupun di bagian bawah mulai ketutupan dengan fairing, itu kelihatan bahwa mountingnya masih tetap agak sedikit miring ke belakang. Jadi apa namanya, mesinnya masih agak sedikit miring ke belakang untuk bisa memberikan transfer bobot ya, agak sedikit ke belakang untuk menghadirkan grip di roda belakang. Kita bisa lihat juga untuk ini nih teman-teman sekalian, apa yang namanya bracket ya, bracket ya sebenarnya, mounting untuk footpacknya sedikit berubah, cuman saya nggak tahu apakah ini berpengaruh pada performa apa enggak. Terus habis itu apa, fender belakang atau knalpot bukan knalpot kolong, apa namanya, spakbor kolong agak sedikit berubah, sedikit lebih kecil bahkan ya. Terus habis itu sayap di bagian bawah garpu ya, spoon, itu masih sama seperti yang dipakai di 2023 ini juga, dan swing armnya menggunakan swing arm aluminium. Untuk bagian bawah dikasih kayak carbon strengthened gitu, diperkuat menggunakan karbon. Mohon maaf gambarnya nggak terlalu bagus ya teman-teman sekalian, tapi ini gambar lumayan bisa didapatkan oleh saya. Dan kita bisa lihat di sini untuk bagian side fairing itu nggak lagi dipakein kayak winglet penjaga di bagian ini, apa namanya, di bagian daerah yang menggembung atasnya. Jadi benar-benar dibuat gitu aja gitu loh teman-teman sekalian, dengan bagian ventilasi udara hanya bagian atas, sementara di bagian bawah tidak lagi ditemukan adanya ventilasi pembuangan udara. Nah, apakah ini final apa enggak saya nggak tahu, cuman yang pasti nggak ada gitu loh teman-teman sekalian. Dan fairingnya agak sedikit mundur ke belakang ya, dimana dia tuh menutupi tadi ya, menutupi daerah ujung bawah dari swing arm teman-teman sekalian. Nah terus abis itu apalagi yang bisa dilihat mengenai ini nih, apa namanya, masih sama untuk daerah punuk yang biasa tempat fuel tank gitu. Biasanya sih di situ ujungnya doang, karena fuel tanknya taruhnya tepatnya di tengah. Nah, di sini ada tempat elektronik dan segala macam, masih tetap ada bridge-nya, bridge untuk tali apa, kabel-kabel elektronik. Saya nggak tahu bentuknya di sini apa karena kurang begitu detail ya. Secara umum sih menurut saya sih secara ergonomi mungkin tidak banyak berubah gitu ya. Dan yang menarik juga di bagian belakangnya ya, kita bisa lihat di sini tidak lagi terlihat ada kayaknya sayap Stegosaurus gitu. Jadi benar-benar clean. Jadi benar-benar nggak ada sayap Stegosaurus. Ada beberapa sedikit nacadak di sini karena diperkirakan di sini ada sedikit mungkin ya peralatan-peralatan yang mesti didinginkan ya, mungkin kayak apa saya nggak tahu, mungkin bagian dari Mas Damper yang biasa hadir di bagian buritan di bento box ini. Dan desain bento boxnya sedikit lebih smooth bila dibandingkan dengan apa yang digunakan di Misano Test kemarin gitu loh teman-teman sekalian. Ini ada beberapa gambar-gambar Misano Test yang bisa kita lihat. Nah ya, kita bisa lihat kan di bagian belakangnya bento boxnya itu agak sedikit mengotak teman-teman sekalian ya, agak sedikit mengotak. Terus habis itu kita bisa lihat di sini masih ada sayap Stegosaurus di bagian atas. Terus nah ini nih yang menurut saya nih, jadi secara umum frame-nya masih sama seperti kayak yang dipakai di sini, di mana ini masih tetap miring ya, artinya mounting engine masih miring. Di bagian atasnya agak sedikit lebih menajam ya, di ujung-ujung edge-nya gitu ya, dan di daerah pinggangnya itu sedikit lebih kecil dengan ada kayak las-lasan di sini, masih sama teman-teman sekalian. Dan fairingnya kalau yang di bagian tes Misano kemarin itu di bagian bawah masih ada kayak lubang untuk ventilasi, dan atas juga ada, jadi ada dua. Tapi kalau yang baru udah nggak ada teman-teman sekalian, asli udah nggak ada. Terus habis itu ini winglet side podnya juga lihat, ini gede banget, di atas ada lekukan, bawah ada lekukan. Sementara yang baru tadi ya, kita balik lagi, ini bagian atasnya nggak ada lekukan, cuma nempel langsung ke fairingnya, sedangkan bagian bawah ada lekukan. Nah ini kita menarik, nanti mungkin ada beberapa foto-foto lain ya, kita akan lihat lagi. Untuk balik lagi ke sini ya, bagian depannya kita lihat tadi ya, untuk front fendernya beda banget ya, front fender. Terus habis itu ini lebih gede banget nih untuk fairing depannya ya, punuk dan segala macam mirip. Nah ini juga tadi untuk bagian pegangan atau bracket dari footpack depan atau rider, nggak ada bonceng ya. Ini dia lebih kalau yang lama tuh masih lebih batang, tapi kalau yang baru jauh lebih pejal kalau menurut saya kalau yang baru nih ya. Nah nih tuh
tuh ya lebih solid ya, jadi bolongannya dikit gitu loh teman-teman sekalian. Sementara yang lain masih tetap mirip-mirip sih, cuman memang desain dari bento boxnya sedikit lebih smooth. Nah, tak ada em, macam-macam apa namanya kayak terutama wing-wing belakang. Jadi sepertinya sih kayaknya di desain ini Honda berupaya untuk meminimalisasi dari penggunaan winglet aerodinamika. Mengenai desain dari velg-velgnya masih tetap mirip-mirip teman-teman sekalian. Kita beralih ke next. Nah, yang kemarin ada kayak ducktail, terus habis itu sayap stegosaurus. Tapi kalau yang di baru nggak ada. Cuman nggak tahu nanti pada saat tes Valencia akan ada lagi apa enggak. Nah, kita akan lihat. Dan juga nanti si finalnya ada di Sepang Tes di tahun depan. Nih, gambar terakhir. Nah, yang menurut saya cukup bisa merepresentasi juga. Nah, ini bisa kelihatan nih teman-teman sekalian. Saya coba untuk highlight mengenai side potnya di mana di bagian atas langsung nggak ada lekukan. Jadi langsung miring gitu ya. Terus habis itu baru di bagian bawah ada lekukan. Jadi side potnya tuh hanya menggunakan sisi bagian bawahnya doang. Tapi sisi ini dibuat kayak segitiga. Ini lubang ventilasinya hanya di atas. Sementara untuk bagian fairing bagian bawah itu nggak ada lubang sama sekali. Ya nggak ada lubang sama sekali untuk ventilasi, ini lebih ke belakang. Terus nih ya detail dari front fendernya kalau ini udah ada pakai cover disc brake ya, dan nacadak minim banget nacadak. Saya nggak lihat ada nacadak di sini teman-teman sekalian. Dan apa namanya detail dari ininya apa namanya winglet depannya juga minim, lebih minim. Terus habis itu lubangnya masih sama. Ya, itulah teman-teman sekalian, dan bento boxnya nih kelihatan nih. Ya, memang lebih smooth ya. Tanpa adanya kehadiran bagian atasnya dengan winglet stegosaurus dan segala macam. Swing armnya aluminium. Nah, di bawah ada carbon strength jadi hanya ditempel aja. Terus detail dari winglet apa namanya nih ya, spoon ya atau garpu bagian bawah. Nah, secara umum sih kalau saya lihat di platformnya nggak jauh banyak beda ya, cuma memang detail-detail gitu yang dimainkan oleh Honda. Nggak tahu kalau engine-nya akan berubah apa enggak. Cuman pada saat tes Misano yang lalu itu memang beberapa saksi mata mendengar bahwa suaranya udah mulai berubah gitu ya, lebih melengking. Mungkin juga firing ordernya diganti kali ya. Jadi screamer, saya nggak tahu deh apakah jadi screamer apa enggak. Cuma nanti yang jelas jawabannya nanti ada di tes hari Selasa, Valencia Test, di mana akan seperti apa feedback yang akan kita dengar dari Joan Mir. Dan juga kalau Marini mungkin enggak ya, karena dia masih mungkin under kontrak dengan VR46 ya. Cuman yang pasti dari Joan Mir kayak gimana, mungkin dari Takaki Nakagami juga, dan dari Johan Zarco saya nggak tahu apakah dia bisa diperbolehkan apa enggak untuk bisa memberikan statement untuk LCR Honda nanti. Nah, tapi itu aja mungkin teman-teman sekalian yang bisa kita diskusikan kali ini mengenai Honda RC213V 2024 yang spillnya udah mulai dilihatkan oleh Stephen Bradl di Harris Test kemarin. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini mengenai kisi-kisi kira-kira bagaimana Honda RC213V 2024 yang sebenarnya telah di-spill oleh Stephen Bradl pada saat HRS kemarin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama tonton race weekend terakhir dari Valencia dan kita akan tahu nanti siapa yang akan jadi juara dunia tahun 2023 ini. Apakah tetap Pecco Bagnaia ataukah Jorge Martinez? Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.